Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Amanda, kelas 2A PGMI dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang negara dan konstitusi. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Karena organisasinya, negara sifatnya mencakup semua orang yang ada di wilayahnya. Dan kekuasaan negara berlaku bagi orang-orang tersebut. Sebaliknya, negara juga memiliki kewajiban tertentu terhadap orang-orang yang menjadi anggotanya melalui kehidupan bernegara dengan pemerintahan yang ada di dalamnya. Masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan rakyat. Bangsa adalah suatu kesatuan solidaritas, kesatuan yang terdiri dari orang-orang yang saling merasa setia kawan dengan satu sama lain. Negara adalah suatu organisasi di antara kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tadi. Kedua, unsur-unsur negara. Negara memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama, rakyat. Rakyat suatu negara dapat dibedakan antara penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal menetap atau berdomisili di suatu negara. Kalau seseorang dikatakan bertempat tinggal menetap di suatu negara, berarti sulit untuk dikatakan sampai kapan tempat tinggal itu. Yang kedua, wilayah dengan batas-batas tertentu. Wilayah suatu negara pada umumnya meliputi wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat. Kata kedaulatan artinya adalah kekuasaan tertinggi. Dengan demikian, pemerintah yang berdaulat artinya pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, kekuasaan yang tidak berada di bawah kekuasaan lainnya. Nomor 3. Sifat-sifat negara. Umumnya sepakat untuk mengatakan bahwa negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Yang pertama, sifat memaksa. Negara memiliki sifat memaksa artinya bahwa negara memiliki hak atau kewenangan untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya untuk ditaati oleh seluruh warganya. Yang kedua, sifat monopoli. Negara juga membawakan sifat monopoli, yaitu sifat yang menunjukkan adanya hak atau kewenangan negara untuk mengelola atau menentukan suatu tindakan tanpa adanya hak atau kewenangan yang sama di pihak lain. Yang ketiga, sifat mencakup semua. Dengan sifat ini, maksudnya bahwa kekuasaan negara berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Tidak ada warga masyarakat yang dapat mengecualikan dirinya dari pengaruh kekuasaan negara. 4. Tujuan dan fungsi negara. Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan setiap negara adalah mewujudkan kebahagiaan bagi rakyatnya, walaupun kenyataan juga menunjukkan adanya pemerintah yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya sendiri. B. Konstitusi. Konstitusi dan Undang-Undang Dasar. Kata konstitusi yang berarti pembentukan berasal dari kata constituer, Perancis, yang berarti membentuk. Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, grondwet. Grond berarti dasar dan wet berarti undang-undang. Jadi grondwet sama dengan Undang-Undang Dasar, namun dalam kepustakaan Belanda dikenal pula istilah konstitusi, yang artinya juga Undang-Undang Dasar. Dalam keputusan hukum di Indonesia juga dijumpai istilah hukum-hukum dasar. Hukum-hukum memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan undang-undang. 2.
Unsur-unsur terdapat dalam konstitusi. Ada 3 unsur yang terdapat dalam konstitusi, yaitu konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat. Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia. Konstitusi sebagai forma regimenis, yaitu kerangka bangunan pemerintahan. Nomor 3, perubahan konstitusi. Betapa sempurnanya sebuah konstitusi, pada suatu saat konstitusi itu bisa ketinggalan zaman atau tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Karena itulah perubahan atau amandemen konstitusi merupakan suatu hal yang wajar dan tidak perlu dianggap sebagai suatu yang istimewa. C. Peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Peranan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Atas dasar di atas dapatlah dinyatakan bahwa peranan konstitusi bagi kehidupan negara adalah untuk memberikan landasan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara, membatasi tindakan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, dan memberikan jaminan atas hak asasi bagi warga negara. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.